Pimpinan partai politik lebih dominan memilih kadernya yang banyak duit. Kadang-kadang mengabaikan kejujuran dan tingkat kepercayaan masyarakat. Yang penting mau jadi anggota dewan, malah silakan. Makanya banyak kasus. Kenapa anggota dewan banyak kasus? Karena memang dia merasa suaranya juga hasil beli. Harus siapa yang ganti? ...88 sampai 92 baru saya ikut salah satu kandidat anggota dewan waktu itu tahun 92, dan alhamdulillah saya mendapat ranking 6 waktu itu. Lalu kemudian saya melakukan konsolidasi secara pribadi dan secara organisasi, dan alhamdulillah P3 92 itu dari 6 kursi naik menjadi 7. Jadi saya merasa menjadi penambah lah di P3 itu. Jalan 92, 97 ada pemilu lagi, dan alhamdulillah terpilih lagi. Lalu kemudian ada perubahan politik ya, dari 97 itu 99 pemilu lagi. Berarti cuma 2 tahun waktu itu, dan kebetulan posisi saya di 99 itu sudah menjadi ketua DPC. Hasil muscab Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua DPC, dan pemilu menunjukkan bahwa P3 mendapat suara terbanyak. Efek daripada Undang-Undang Otonomi Daerah, lalu kemudian ada pemisahan aktivis partai politik yang dulu sempat banyak merangkap dengan PNS dan sebagainya. Ya, pada saat 99 itu sudah tidak bisa lagi. Jadi yang dulu mayoritas di Golkar itu kan banyak tokoh-tokoh yang dari PNS. Nah, dengan undang-undang sistem pemilu pada saat itu, maka aktivis-aktivis Golkar yang merangkap itu sudah tidak bisa lagi. Sehingga termasuk saya juga yang sudah terdaftar sebagai salah seorang calon pegawai negeri sipil mundur ya, karena tuntutan undang-undang. Dan alhamdulillah ketika P3 menunjukkan raihan suara terbanyak, maka secara otomatis P3 berhak untuk mendapatkan jabatan sebagai ketua DPRD. Nah, tahun 2001 ya, kebetulan penggantian bupati. Saya tidak pernah bermimpi untuk jadi bupati saat itu, karena mendapatkan jabatan sebagai ketua dewan saja sudah merupakan sebuah anugerah besar lah bagi saya pribadi dan juga P3 yang selama itu kan P3 seolah-olah termarginalkan oleh penguasa umum, penguasa republik ini ya. Ada P3, ada PDI dan Golkar waktu itu kan. Tetapi 99 itu sudah pasca reformasi, sudah muncul kalau tidak salah 48 partai politik yang ikut menjadi kontestan pemilu. Jadi sudah tidak lagi ada monoloyalitas dan sebagainya. Sudah clear lah bahwa demokrasi itu bisa mulai terbangun, dan saya merupakan salah satu orang yang menerima daripada kebijakan perubahan politik itu. Kan gitu. Maka karena ada pergantian bupati waktu itu, Pak Sulyana ya, yang dalam kondisi saya itu tidak berpikir, tetapi ada motivasi ya, terutama dari P3 dan Partai Golkar waktu itu, mencoba membangun koalisi antara P3 dengan Golkar untuk sama-sama mengusung calon. Dan di intern P3 saya sempat menawarkan juga, silakan siapa yang siap untuk menjadi calon bupati kan itu. Nah, terus runding-runding dan sebagainya, tapi termasuk juga Golkar, dan akhirnya mengkerucutlah bahwa saya didorong untuk menjadi calon waktu itu. Ya mau tidak mau, kalau sudah kesepakatan partai politik kan nggak bisa ditolak.
saya anggap itu sebagai amanah. Menang, syukur, tidak pun sebagai salah satu pengalaman, karena juga tidak berakibat ya kepada status saya sebagai ketua dewan. Kalau dulu kan masyarakat kalau sudah memilih salah satu partai politik itu berani berkorban, Pak. Kampanye sudah tidak lagi dibiayain. Masyarakat mengeluarkan biaya kaos lah, mobil lah, bensin segala macam. Ditanggung oleh masing-masing. Sekarang mana? Masyarakat yang begitu sangat antusias mendukung partai politik secara maksimal seperti dulu, nggak ada. Nah, kenapa? Karena degradasi politik yang namanya demokrasi lewat kebijakan partai politik melalui agenda-agenda demokrasi itu sendiri tidak mencerminkan ideologis, tapi sudah berpikir pragmatis. Makanya ada istilah suara beli. Mau jadi anggota dewan punya berapa duit lo? Kan itu. Mau jadi bupati juga lo punya berapa biayanya, kan gitu. Kalau dulu enggak. Statement yang dilakukan dengan calon pemilih adalah statement program dengan nilai-nilai ideologis. Nilai Golkar dengan ideologis kekaryaan, PDI dengan ideologis kenasionalan, gitu. P3 dengan ideologis keislaman. Dan itu ketiga ideologis itu diklaim oleh masing-masing partai politik dan mengakar menjadi bagian daripada komitmen pemilih. Sekarang sudah susah kita membedakan mana ideologis partai Islam, mana ideologis partai nasional, mana ideologis partai-partai yang lain. Sudah bercampur dengan berbagai macam kepentingan yang kadang berpengaruh juga pada kebijakan pimpinan partai politik.